Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video tutorial Fisika Dasar pertemuan keempat. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah mengirimkan kuis kemarin. Pada saat pertemuan ketiga sudah saya terima. Mungkin yang belum nanti bisa konfirmasi ke saya, karena mungkin untuk pertemuan ketiga itu kuis pertama gitu ya. Nah, untuk pertemuan keempat, sebenarnya kemarin kinematika juga bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nah, sekarang saya mau memasuki yang namanya materi dinamika partikel. Ini lanjutannya dari kinematika partikel mengenai benda yang sedang bergerak melalui sistem itu pada bidang. Kenapa dia bergerak? Nah, itu penyebabnya apa? Nah, kita sudah memasuki yang namanya materi dinamika partikel. Oleh karena itu, saya akan memperlihatkan PowerPoint-nya. Seperti ini. Jadi kalau misalkan sebelumnya ada animasinya dulu ya. Nah, ini. Sebentar. Ini misalkan, nah ini ada sebuah benda, kemudian dia didorong. Nah, kalau kinematika dia meninjau pada saat benda itu sudah bergerak. Jadi tidak harus ditanyakan kenapa itu bergerak, pokoknya kecepatannya berapa, kemudian gerakannya gerak lurus atau gerak translasi atau rotasi. Tapi kalau dinamika dia lebih ke itu mobil yang mendorongnya, gaya apa nih yang ada pada sistem yang diberikan kepada benda. Oh, gayanya gaya dorong. Nah, seberapa kuat dia mendorong gayanya, nah itu di dalam sistem dinamika partikel. Oke, nah apa itu dinamika partikel? Ini mengenai pengertian dari dinamika partikel. Maaf sebelumnya, ke halaman pertama dulu ya. Ini dinamika partikel. Dinamika partikel bisa dibaca adalah suatu besaran fisika tentang gerak dengan memperhatikan penyebabnya tadi. Gaya biasanya yang diberikan gaya tarik, gaya dorong. Nah, juga memperhitungkan ada gaya gesek atau gaya pada saat dia akan bergerak benda itu pada saat diberikan gaya tarik atau gaya dorong. Yang diperhitungkan juga koefisien daripada koefisien bidang. Jadi koefisien gaya geseknya itu statis atau kinetis. Jadi pada saat dia akan bergerak atau pada saat benar-benar dia bergerak. Nah, itu. Kemudian biasanya dia mengacu pada yang namanya hukum Newton. Jadi mungkin dulu pernah mengenal yang namanya hukum Newton. Ini sistem yang bergerak secara makro, ada 3. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Itu berkaitan dengan jika benda yang berada pada kondisi dia diam atau bergerak lurus beraturan, artinya dia kecepatannya konstan, benda itu akan tetap diam, atau dia bergerak dengan kecepatannya lurus beraturan atau istilahnya adalah dengan kecepatan konstan, maka dia dikatakan bahwa gaya yang bekerjanya itu adalah sigma F sama dengan 0. Tapi bukan berarti gaya yang bekerja pada sistem itu adalah 0. Tapi benda yang bergeraknya itu memiliki gaya-gaya yang mungkin memang 0 atau mungkin sama antara gaya tarik dengan gaya yang menahan dia, sehingga benda itu tetap diam atau dia bergerak dengan kecepatan yang tetap. Nah, ini untuk hukum 1 Newton. Sebenarnya kalau di kelas ya, itu kita melakukan aplikasinya itu dengan benda itu gaya gesek terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y juga, karena mungkin di sini susah ya. Pada bidang miring juga, kemudian pada bidang datar, kemudian gaya yang menahannya harus sama dengan gaya yang
menarik dia sehingga dia dikondisikan memang benar-benar diam. Jadi kalau misalkan untuk hukum 1 Newton ini dipastikan bahwa bendanya itu adalah dia tetap diam atau dia bergerak dengan kecepatan yang konstan. Istilahnya kemarin bahwa dia bergerak secara gerak lurus. Kemudian bagaimana kalau bendanya kita sudah mengatakan dia bergerak dengan kecepatan yang berbeda atau dia mengalami yang namanya percepatan atau dia bendanya sudah bergerak. Jadi dia digunakanlah konsepnya itu menggunakan hukum 2 Newton. Secara teoretikalnya dia mengatakan bahwa perubahan momentum suatu benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan searah dengan arah gaya tersebut. Jadi di sini gaya-gaya yang bekerja pada satu sistem ketika benda itu bergerak mengalami percepatan atau A itu adalah sigma F sama dengan M kali A atau gaya akan sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya. Nah, untuk satuannya gaya itu adalah Newton. Nah, ini juga sama kalau kita diaplikasikan ke dalam perhitungan sebenarnya lumayan ya untuk diaplikasikan terutama pada bidang miring, kemudian bidang datar, kita plotting terhadap sumbu X, sumbu Y karena dia sebuah vektor juga untuk arahnya. Kemudian kita lihat gaya berat yang bekerja, kemudian gaya berat terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian gaya yang bekerja pada sumbu X, sumbu Y jika diplotting. Karena memang susah untuk tidak bertemu dalam sistem daring, jadi bisa dipelajari pada modul saya ya, bisa nanti dipertanyakan di dalam japri ya, tanyakannya atau di dalam link absen. Nah, kemudian ada istilah yang ketiga, itu adalah hukum 3 Newton. Di dalam hukum 3 Newton mengatakan bahwa setiap aksi akan sama dengan hasil reaksinya. Jadi gaya yang diberikan akan sama dengan gaya feedbacknya atau gaya baliknya. Jadi kalau nilainya 10, dia akan bernilai sama 10. Nah, 10-nya itu tapi dia akan mengalami arah yang berbeda. Jadi negatif di sana itu bukan berarti hasilnya negatif besarnya, tapi itu menandakan bahwa negatif di sana adalah arah daripada hasil reaksi dan aksi oleh gaya yang diberikan terhadap benda atau terhadap sistem tersebut, entah itu gaya dorong, entah itu gaya tarik, dan seterusnya ya. Ini untuk dinamika partikel. Kemudian bagaimana aplikasi dari hukum 3 Newton ini dan hukum 2 Newton bisa kita rangkumkan di dalam materi baru sebenarnya, yaitu yang dinamakan dengan momentum dan impuls. Jadi kalau misalkan seperti ini, momentum dan impuls. Nah, kalau tadi dilihat bahwa ada momentum dan impulsnya seperti ini. Nah ini maaf sebentar. Kalau ada sebuah apa ini namanya percobaan ya, atau mungkin sudah pernah lihat di sana di luaran permainan seperti ini atau hiasan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari aplikasi gaya-gaya Newton yang bekerja, entah itu hukum 2 dan 3. Nah, ini aplikasinya juga didalampung dalam satu materi yaitu momentum dan impuls. Ini namanya Newton Cradle. Nah, ini dilihat di sana ada bandul, di mana bandul ini memiliki spesifikasi yang sama, panjangnya yang sama, kemudian materialnya juga sama. Nah, ketika bandul 1 kita tarik, maka bandul yang lainnya juga ada jarak yang sama hasilnya tuh. Nah, ini berarti ada gaya yang bekerja, gaya dorong sama yang diberikan aksi dengan reaksinya dengan momentum dan impuls. Kenapa? Seolah-olah yang bandul di tengah dua itu diam, padahal dia sedang mentransferkan kecepatan per sekian detik. Jadi limit mendekati 0 padahal dia tidak sama dengan 0. Nah, itu untuk salah satu aplikasi dari hukum 2, 3 Newton. Kemudian kita aplikasikan ke materi yang namanya momentum dan impuls. Jadi tadi yang
bola bandu atau Newton cradle itu salah satu dari aplikasi momentum impuls dan merupakan hasil turunan dari hukum 2 dan 3 Newton. Oke, ini adalah momentum dan impuls. Apa itu momentum dan impuls? Momentum bisa dibaca di situ adalah suatu ukuran kesukaran untuk memperhatikan benda, yang berarti bahwa momentum benda bergantung pada kecepatan. Karena setiap benda memiliki massa, maka momentum pun berkaitan dengan massa dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi P kecil, kalau P besar biasanya untuk pressure atau tekanan, tapi kalau P kecil itu adalah untuk momentum. Nah, ini adalah tergantung dari variabel massa dan kecepatan. Jadi, seberapa besar massa itu mempengaruhi yang namanya besarnya momentum. Begitu juga seberapa besarnya kecepatan, maka juga mempengaruhi yang namanya momentum. Oke, jadi logikanya seperti ini. Ada dua buah benda, yang satu bendanya 10 kg, yang satu 30 kg. Kemudian kita dorong. Mana nih yang susah kita dorong? Nah, berarti yang lebih besar masanya 30 kg tadi. Ada yang satu, maaf. Yang satu 10 kg, yang benda kedua 30 kg. Mana yang susah nih untuk kita dorong? Yang 30 kg. Berarti masanya besar. Dia mempertahankan kedudukannya lebih besar dibandingkan dengan massa yang 10 kg. Berarti dia memiliki momentum yang besar. Nah, itu logikanya. Kemudian sama dengan kecepatan. Apabila ada suatu benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon dengan 25 meter per sekon, mana yang susah untuk dihentikan? Berarti yang 25 meter per sekon, karena dia bergerak secara cepat. Nah, artinya berarti dia memiliki momentum yang lebih besar daripada kecepatan tadi yang 5 meter per sekon. Nah, itu berkaitan dengan yang namanya momentum, atau suatu benda mempertahankan kedudukannya untuk tetap berada pada posisinya. Itu yang dinamakan dengan momentum. Kemudian ada temannya yang dinamakan dengan impuls. Jadi kalau tadi hukum Newton berkaitan dengan gaya yang bekerja itu dalam selang waktu yang cukup lama. Tapi kalau ini impuls itu bekerja gayanya itu pada benda yang selang waktunya mendekati 0, tapi tidak sama dengan 0. Contohnya kalau kita jatuh per sekian detik, nah itu berarti kita sedang ngobrol impuls. Ada gaya feedback, gaya balik yang sangat cepat, itu yang dinamakan dengan impuls. Jadi dapat dikatakan bahwa impuls itu adalah I sama dengan F dikalikan delta T, yaitu selang waktu. Jadi gaya yang bekerja pada selang waktu tertentu itu yang dinamakan dengan impuls. Gitu. Oke, jadi hanya perkalian untuk sebandingnya itu adalah I sama dengan F kali delta T. Jadi artinya I sama F kali delta T gaya yang bekerja sebanding dengan waktu yang pada saat selang waktu tertentu gitu. Biasanya limit mendekati 0 gitu. Jadi waktunya sangat singkat gitu. Oke. Nah, ini di situ karena tadi kita sudah ngobrol tentang hukum 2 Newton, maka ini juga turunannya ternyata dari aplikasi dari hukum 2 Newton itu merangkum dalam satu konsep momentum dan impuls. Jadi ini adalah turunannya ketika kita lihat ada F sama dengan MA sesuai dengan hukum 2 Newton bahwa sistem sudah bergerak mengalami percepatan. Kemudian kita turunkan dengan A sama dengan F per M. Kemudian kita masukkan bahwa A itu atau percepatan itu adalah selisih dari kecepatan awal dan akhir waktu pada saat GLBB terhadap waktu, maka kita masukkan dapat dikatakan bahwa impuls adalah kaitannya dengan momentum merupakan perubahan momentum. Jadi I selain diperoleh dari nilai F sama dengan I sama dengan F kali delta T juga bisa dicari melalui M kali V, atau perubahan momentumnya yaitu momentum akhir dikurangi dengan momentum awal pada saat dia sebelum terjadinya tumbukan biasanya dan pada saat dia setelah terjadinya tumbukan atau collision. Nah, ini hubungan antara impuls sebagai perubahan momentum yang dikaitkan terutama pada hukum 2 Newton untuk dinamika fluida. Untuk dinamika partikel. Oke, kita lanjut. Berlaku juga selain dari kaitan antara
impuls dengan momentum, berkaitan juga dengan hukum kekekalan momentum. Jadi ini adalah tentang hukum kekekalan momentum. Ini ada biasanya dicontohkan melalui bola biliar. Jadi bola biliar itu memiliki massa yang sama, kemudian spesifikasi yang sama. Ketika kita kasih gaya, maka dia akan terpental satu sama lain, memberikan transfer kecepatan untuk benda yang satu dengan benda yang lainnya. Nah, ini untuk hukum kekekalan momentumnya ada gaya internal dan gaya eksternalnya. Gaya eksternalnya yang dikasih dari luar, kemudian gaya internalnya seolah-olah persekian detik impuls tadi. Pada saat sistemnya dia atau bola biliarnya bertumbukan persekian detik, nah itu dia memberikan transfer kecepatan untuk gaya internal. Oke, kemudian ini yang tadi kita bahas mengenai Newton Cradle. Jadi Newton Cradle juga sama, memenuhi hukum Newton dengan pada saat kita memberikan gaya eksternal, kemudian diberikan ada gaya internal persekian detik, ada impuls yang bekerja pada Newton Cradle tadi. Ya, kemudian ini juga sama, penjelasannya bisa dibaca ya. Nah, ini tadi apabila ada dua buah benda bertuburukan, kemudian ada kecepatan 1, F1, dan F2 kecepatan pada benda 2. Kemudian dia bertuburukan, Pak. Setelah bertuburukan akan menghasilkan kecepatan F1 aksen dan F2 aksen. Artinya, benda mengalami kecepatan setelah terjadinya tumbukan F1 aksen dan F2 aksen. Nah, ini F1-nya adalah sebelum terjadinya tumbukan dan F2 sebelum terjadinya tumbukan. Jadi kecepatan pertama untuk benda pertama, kecepatan pertama untuk benda kedua. Setelah terjadinya tumbukan F1 aksen dan F2 aksen. Nah, ini terjadi perubahan momentum di sini. Nah, ini akan berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum dan dikaitkan dengan hukum 3 Newton. Yang dilihat adalah yang terakhir persamaannya yaitu M1V1 ditambah M2V2 akan sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Nah, ini hukum kekekalan momentum. Jadi, ketika ada dua buah benda yang terjadi collision atau bertumbukan, massa satu dengan kecepatan yang dia miliki, kemudian massa kedua dengan kecepatan yang dia miliki juga benda kedua, kemudian akan sama dengan M1V1 aksen, artinya massa yang benda yang pertama dengan memiliki massa 1, setelah terjadinya tumbukan dikatakanlah F1 aksen ditambah M2 yaitu pada benda setelah benda kedua, dan F2 aksennya adalah kecepatan setelah terjadinya tumbukan untuk benda kedua. Nah, ini yang memenuhi hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 ditambah M2V2 akan sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bisa dikatakan juga bahwa momentum awal akan sama dengan momentum akhir gitu. Jadi tidak terjadinya perubahan impuls, tapi momentumnya tetap. Nah, untuk aplikasinya untuk momentum impuls bisa untuk peluncuran roket. Di sini bisa dibaca ya pada layar screen-nya. Ini untuk penerapan hukum dari momentum impuls, peluncuran roket, kemudian ada prinsip kerja mesin jet juga sama, dia mendorong dengan momentum yang sangat massa yang besar, memberikan momentum yang besar dengan impuls, gaya impuls karena harus cepat juga. Nah, karena kita tadi mengobrol tentang tumbukan pada hukum kekekalan momentum, nah maka ini ada yang dinamakan 3 jenis tumbukan. Ada tumbukan elastis. Berarti di sini elastis di situ bukan berarti harus elastis di dalam karet atau dalam pegas, bukan. Elastis di sini artinya benda ketika mengalami tumbukan antara benda satu dengan benda dua, dia akan
terpental, jadi memiliki kecepatan akhir gitu. Nah, itu tumbukan elastis. Jadi bukan elastis di sini bukan seperti pegas atau karet gitu. Karena semua benda itu dikatakan bisa dia plastis atau elastis, kondisinya tertentu gitu ya. Nah, ada tumbukan elastis, ada tumbukan non elastis. Jadi kalau ada dua buah benda, ini dikatakan kategori elastis apabila ini ada yang dikatakan tumbukan elastis sempurna dan tumbukan sebagian serta tumbukan tidak elastis. Nah, ini ada tumbukan elastis sempurna, artinya dia memiliki koefisien restitusi E-nya adalah sama dengan 1. Nah, ini jadi pada saat dua buah benda terjadi tumbukan atau collision, dua-duanya bisa jadi dia terpental gitu karena memiliki transfer kecepatan. Jadi kalau yang satu V1-nya adalah 4, yang satu 8, ada transfer kecepatan, yang satu mental juga mental. Nah, itu berarti dia mengalami yang namanya tumbukan elastis sempurna, atau mungkin kecepatannya sama gitu, jadi saling terpental. Nah, ini yang dinamakan dengan tumbukan elastis sempurna. Nah, karena dia memenuhi hukum kekekalan momentum, maka untuk tumbukan elastis sempurna rumusnya adalah tadi M1V1 ditambah M2V2 akan sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Adapun untuk mencari koefisien restitusi, yaitu koefisien tumbukan elastis sempurna sama dengan 1, itu bisa dilihat di sana. Itu diturunkan melalui energi kinetik, hukum kekekalan energi kinetik. Di sana untuk EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 dan seterusnya. Nah, yang bisa dilihat itu untuk mahasiswa teknik informatika ke bawahnya saja, bahwa koefisien restitusi itu untuk elastis sempurna adalah V2 aksen dikurangi V1 aksen per negatif V2 dikurangi V1 untuk arah yang berlawanan gitu ya. Oke. Kemudian ada yang dinamakan dengan tumbukan elastis sebagian, di mana tumbukan elastis sebagian ini terjadi pengurangan kecepatan, sehingga koefisien restitusinya adalah sekitar dari 0 dan 1, yaitu antara 0 dan 1 untuk nilai E-nya. Nah, biasanya ini salah satunya bisa diambil pada saat terjadinya tumbukan bola basket ya pada dinding lantai. Nah, itu mengalami kecepatannya berubah, artinya dia semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah, ketinggian biasanya tergantung dari ketinggian. Ketinggian semakin tinggi, maka dia kecepatan semakin besar. Tapi kalau ketinggiannya semakin rendah, nah, maka kecepatannya semakin rendah. Dia bisa bergantung dari V sama dengan akar 2GH. Di mana di situ terjadi perubahan kecepatan yang semakin melambat dengan koefisien restitusinya di antara 0 dan 1. Dan terakhir yaitu tumbukan tak elastis atau tumbukan tidak sempurna. Itu memiliki koefisien restitusi sama dengan 0. Nah, ini rumus dari hukum kekekalan momentum dirubah, berarti menjadi M1V1 ditambah M2V2 akan sama dengan M1 ditambah M2 V aksen. V di sana adalah kecepatan bersama setelah terjadinya tumbukan. Jadi ceritanya kalau untuk tumbukan tak elastis, ini apabila ada masanya terlampau besar, menumbuk massa yang sangat kecil, kemudian terbawa nih massa yang sangat kecil, jadi ada kecepatan bersama. Nah, ini yang dinamakan dengan tumbukan tak elastis atau tumbukan tidak sempurna dengan koefisien E sama dengan 0. Nah, untuk M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 ditambah M2V1 Pi aksen. Jadi tidak ada kecepatan 1 dan kecepatan 2 akhir, tapi yang ada adalah kecepatan akhir bersama-sama karena bendanya setelah bertumbukan itu bersama-sama saling memiliki kecepatan yang sama karena terbawa beda gitu. Jadi kecepatan akhir V1 aksen sama dengan V2 aksennya. Ya, mungkin ini untuk materi hari ini, pertemuan keempat untuk dinamika partikel dan momentum impuls. Ya, boleh diisikan untuk absen di link absen dan screenshot serta swap fotonya. Sekian, apabila ada yang ditanyakan bisa di wafri ke saya melalui Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.